Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa dimulai. Hari ini tidak masuk. Jadi, sebelum pelajaran cek dulu kan akhirnya ada sampah atau tidak. Ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Mengidentifikasi nilai-nilai terkandung dalam setiap Pancasila. Dan pengertian Pancasila itu sendiri adalah Pancasila merupakan dasar negara. Dalam Pancasila menjadi landasan dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Pengertian pandangan hidup, burung garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang yang menggambarkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Di bawahnya ada jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama ada 45 bulu di leher tanggal 17 Agustus dan 19 bulu di bawah perisai yaitu melambangkan tahun 1945. 8 bulu di ekor itu melambangkan bulan Agustus. Slide selanjutnya adalah penenggelaman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh cengkram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu dua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya dan lainnya. Dan sila-sila Pancasila. Sila satu ketuhanan Maha Esa. Nilai-nilai sila. Sila ini menekankan pentingnya iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta toleransi antarumat beragama. Lambang sila bintang. Dan sila ketiga itu persatuan Indonesia. Indonesia ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Besar hal tersebut dihubungkan bahwa semua rakyat Indonesia dapat berteduh atau berlindung di bawah naungan negara Indonesia tanpa melihat suku bangsa atau lainnya. Di sila keempat ada kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan serta menolak kekuasaan yang absolut. Lambang sila itu kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi ya sebagai hewan sosial yang berkumpul. Seperti halnya musyawarah mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Dan yang terakhir ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai sila ini mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Dan lambang silanya ada padi dan kapas. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah hak yang bisa mencapai kemakmuran rakyatnya untuk secara merata. Nanti saya tanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal sederhana yang sering kita lakukan tanpa disadari. Namun, dari hal-hal kecil itulah nilai kehidupan sebenarnya terbentuk. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam bersikap dan bertindak. Melalui kehidupan sederhana, kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan menghormati perbedaan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilakukan dengan beribadah, berdoa, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Sikap saling menghormati akan menciptakan kehidupan yang damai.
mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama dengan hormat, empati, dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini tampak dari sikap sopan, saling menghargai, dan kesediaan membantu orang lain yang membutuhkan. Karena setiap kebaikan kecil mencerminkan rasa kemanusiaan yang sejati. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan untuk bersatu. Nilai ini tercermin dalam gotong royong, yaitu bekerja bersama, saling membantu, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara bersama dan bijaksana. Sila ini tercermin dalam musyawarah, di mana setiap pendapat didengar dan dihargai, serta dalam pemilu sebagai bentuk memilih pemimpin secara adil. Dengan cara ini, keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Nilai ini dapat terlihat dalam demonstrasi yang dilakukan secara damai dan tertib untuk menyampaikan aspirasi. Dengan cara ini, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Pancasila mulai memudar dalam kehidupan bermasyarakat. Boleh, kepentingan pribadinya Pak, daripada kepentingan bersama. Nah, selain itu juga pengaruh dari budaya luar itu tidak sesuai dan dapat mengurangi penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak. Dan yang pertanyaan kedua ada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, Bibi sekarang. Bibi sudah tepuk tangan. Dan yang terakhir ada pertanyaan ketiga, bagaimana cara generasi muda menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Silakan. Generasi muda harus menjaga nilai-nilai Pancasila dengan pembinaan, mengikuti kegiatan gotong royong, memanfaatkan sekolah, jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Kuku. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan mengevaluasi untuk diskusi kelompok ya, terbagi dua kelompok. Karena sudah dapat barisan, kita bagi dua ya. Ini sebelah kiri ini kelompok satu, di sini kelompok dua. Nanti saya akan berikan pertanyaan untuk kelompok. Kelompok yang pertama ada di pertanyaan, bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Dan yang untuk kelompok dua di sebelah kanan ada pertanyaannya adalah mengapa Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri waktu 10 menit untuk diskusi.
Oke, cukup. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian? Oke, baik Mas Hiram, boleh. Boleh maju Mas Hiram supaya yang memberikan kepada kelompok kami bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa, hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Pak? betul Mas. Baik, jawabannya yaitu nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dengan cara beribadah sesuai agama masing-masing, menghormati perbedaan teman, bersikap jujur, disiplin, membantu sesama, serta ikut bermusyawarah saat mengambil keputusan di sekolah. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, Kelompok 2, mengapa Pancasila disebut sebagai dalam hidup bangsa dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban diskusi dari kelompok kami yaitu Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa karena menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesimpulan pertemuan hari ini adalah Pancasila merupakan dasar pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila mengajarkan pentingnya beriman kepada Tuhan, menghormati sesama, menjaga persatuan, dan mengutamakan musyawarah, dan bersikap adil. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.